Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shirusekai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Malam hari si Elsie bikin kue lagi, tapi kuenya meledak. Sampai akhirnya Katsuragi marah. Lagi-lagi dia memeledakkan sesuatu di rumahnya. Kata dia kebanyakan tepung, tapi masa meledak. Macam itu. Alhasil si Katsuragi menyuruh si Elsie untuk belajar tentang dunia ini. Katsuragi menyuruhnya untuk ke perpustakaan. Alhasil dia ke sana untuk membaca. Setelah dicari-cari bukunya, berat buat dibaca. Tapi setelah dia menemukan sebuah buku tentang pemadam kebakaran, dia tertarik mempelajarinya. Lalu dia mencari buku yang serupa, cuma karena terlalu banyak dia sulit menemukannya. Alhasil dia meminta bantuan ke pustakawan, yang mana pustakawan itu menyuaiki si Elsie. Dia fokus sama bukunya itu. Pas selesai membaca, dia kaget ada orang di depannya. Lalu si Elsie meminta menyarikan buku yang ia pengen baca. Itu cewek menyuruhnya untuk datang lagi setelah istirahat nanti. Cuma di situ jepitan si Elsie memberitahu kalau ada jiwa yang lepas di tubuh cewek tersebut. Setelah itu Elsie kembali lagi ke sana sama si Katsuragi. Sebenarnya dia malas ke situ. Tak lama datang cewek pustakawan yang membawa banyak buku. Ternyata itu requestan si Elsie. Dia membawakan 458 buku tentang pemadam kebakaran. Elsie auto bahagia. Katsuragi memujinya dengan sistem daftar di perpustakaan itu sangat bagus, tapi cewek itu nentang kalau dia emang tahu letak semua buku di mana-mananya, karena dia udah baca semua buku yang ada di situ. Cuma dia kagak berani ngomong. Dia sama sekali tidak berbicara. Setelah itu dia pergi ke tempatnya lagi. Dia mempunyai prinsip gak apa-apa sendiri, kalau selagi ada buku gak masalah. Elsie melihat itu akan bakalan susah buat menaklukkan hatinya. Keesokan harinya, cewek itu mengungkapkan perasaan dia terhadap buku-buku kesayangannya sambil merapikan semuanya. Di sisi lain, Elsie memberitahu kalau namanya Shinomiya Shiori. Dia pendiam, jadinya biasanya dia suka ngomong sendiri di dalam otak sama hatinya. Katsuragi bisa mengetahui isi pikiran seseorang, tapi di dalam game ada. Di sisi lain, ketika Shiori lagi baca, dia melihat ada orang yang lagi pacaran di perpustakaan itu. Lantas dia marah, tempatnya membaca dipakai pacaran. Tak lama datang temennya, dia meminta bantuan kepada Shiori untuk mengumpulkan buku yang akan dibuang. Lalu dia mencari-cari buku yang ditulis. Dia yang sangat menyayangi buku terasa sakit hati, buku-buku itu bakalan dibuang. Katsuragi dan Elsie pun ada di situ. Ketika Shiori mau ngambil buku yang ada di atas, dia kehilangan keseimbangan, alhasil mau terjatuh. Tapi untungnya ada Katsuragi di situ. Shiori auto salah tingkah. Dia berencana buat meminta maaf dan berterima kasih, cuma dia enggan mengungkapkannya. Sangat sulit buat dia untuk ngomong. Sampai akhirnya dia memaksakan dan yang terjadi dia malah ngomong terima Nomi. Mentang-mentang dia bawa buku ekonomi. Dia auto malu. Pikirannya serba salah. Akhirnya dia pun karena malu dia pergi. Tapi di situ Katsuragi malah memancing emosi si Shiori. Terbukti berhasil, cuma dia sama sekali tidak berbicara. Pas kedua kalinya pun sama aja, dia diam. Setelah itu Katsuragi berhasil menjalankan rencana membuat si Shiori marah, biar tahu isi pikirannya. Di sisi lain Shiori masih aja mikirin kejadian tadi, yang mana ia ngomong bodoh bisa, tapi ngomong terima kasih kagak bisa. Dilihat dari dulu juga, Shiori adalah anak yang pendiam, susah ngomong, pikirannya ngeblank ketika ditanya seseorang. Jadi kagak heran banyak temannya yang meninggalkannya. Tapi setelah dia menemukan buku, hidup dia jadi berwarna walaupun dia tidak harus berbicara seperti kepada orang lain. Dia akan bertahan di dunia buku. Di sisi lain, si Katsuragi dan Elsie sedang memantau si Shiori. Kali ini Katsuragi bisa membaca isi pikirannya. Keesokannya, para pengurus perpustakaan mengadakan rapat. Ketuanya ngomong kalau minggu depan perpustakaan itu bakalan ada ruang multimedianya. Lantas yang lainnya merasa senang, tapi beda dengan Shiori.
yang merasa tidak setuju. Dia udah berdiri dan pengen mengungkapkan sesuatu, tapi sangat susah bagi dia. Terus rapatnya ditutup. Elsie yang melihat itu masih bingung kenapa rohnya bisa masuk ke si Shiori. Terus si Katsuragi mencoret-coret buku yang dia baca. Shiori yang melihat itu langsung mendekatinya dan mengambil buku tersebut. Dia auto marah, coba Katsuragi mencoret-coret pun lagi ngebenerin informasi yang salah. Terus dia menyalahkan buku tersebut. Dia lebih memilih e-book yang gak makan tempat kayak perpustakaan. Lantas si Shiori tambah marah. Otak dia langsung ngeblank lalu pergi. Katsuragi memberitahu kalau dia tidak memarahinya, melainkan mencoba masuk ke dalam pembicaraan. Menurutnya mulutnya bisa diam, mungkin hatinya belum tentu diam. Jadi bisa disimpulkan kalau si Shiori itu orangnya perhatian. Katsuragi bakalan melakukan hal yang sama lagi. Keesokannya Katsuragi mencoret-coret lagi dan ketahuan lagi sama si Shiori. Cuma dia salah tanggap lagi. Itu bukunya si Katsuragi. Di situ dia mulai bisa membaca pikiran si Shiori yang nampak tidak sama hati sama omongannya. Lalu keesokannya lagi dia bermain game di tempat perpustakaan. Si Shiori yang lagi mengintip ketahuan sama si Katsuragi. Katsuragi berbicara kalau dia sangat nyaman di tempat itu yang sepi dan damai. Lalu si Shiori pun mendekati dan berani berbicara sekarang. Lalu mereka kenalan di situ, tapi dia langsung pergi. Si Shiori auto kepikiran lagi atas kejadian yang udah terjadi sama si Katsuragi. Di sisi lain, ketika Elsie dan Katsuragi lagi berjalan sambil mikir, dia melihat Shiori sedang menyobeki kertas. Terus dia pergi. Pas mereka berdua lihat dan disambung kembali sama selendangnya Elsie, ternyata itu surat pengurangan buku di perpustakaan itu untuk persiapan tempat multimedia. Katsuragi udah bisa melihat endingnya. Singkat cerita, Shiori membeli sesuatu di toko dan langsung pergi ke perpustakaan. Lalu dia terlihat sedang memindah-mindahkan buku yang mau dibuang ke tempat duduknya. Sore harinya ketika teman-temannya mau masuk ke perpustakaan, pintunya terkunci karena kodenya ada yang ngeganti. Ternyata itu ulahnya si Shiori yang nolak ada ruang multimedia di sana. Ketuanya mencoba mengetuk supaya dibuka, cuma Shiori terus mengelak. Dia sudah melakukan keberanian. Jadinya harus diteruskan walaupun kemungkinan mereka bakalan manggil guru. Katsuragi dan Elsie yang ada di sana langsung terbang ke atas atap. Di sisi lain, si Shiori yang lagi duduk merasakan ngantuk yang sangat berat dan tertidur. Lalu bermimpi ketika dia masih kecil yang suka dimarahi, tapi dianya diam terus. Bolos dalam pelajaran dan mulai merasa nyaman di perpustakaan. Seketika ketuanya terus mengetuk. Ini jendela yang membuat dia terbangun. Shiori mulai ketakutan. Tak lama ada sesuatu berjatuhan dari atap. Pas dideketin ternyata ada si Katsuragi. Dia sangat setuju dengan Shiori untuk menolak ruangan multimedia. Shiori senang dong ada yang mendukungnya. Terus si Katsuragi ke tempat duduk si Shiori sambil bermain game. Di situ Shiori pengen sekali ngobrol, cuma dia takut untuk memulai. Tanpa disengaja dia ngomong yang membuat si Katsuragi main gamenya terhenti. Tak lama lampunya dipadamkan oleh ketuanya dan Shiori panik. Jadinya buku di sekitarnya menimbun mereka berdua. Katsuragi sangat benci dunia nyata. Begitupun si Shiori yang takut akan dunia nyata. Dia mau hidup dalam kesunyian aja. Katsuragi langsung memotong kalau dia berbohong. Nyatanya dia pengen ngobrol sama orang lain. Di situ Shiori belum mengaku. Jadinya dia tertimbun buku-buku yang ada di situ. Tapi tak lama si Katsuragi menolongnya dari kesuraman itu lalu mengkiselnya. Elsie langsung menyedotnya. Setelah kejadian itu ketua dan yang lainnya bisa masuk ke dalam. Ini tiba-tiba aja si Shiori bisa ngomong dengan lancar lalu mengungkapkan pendapatnya. Kalau dia menolak buku-buku itu dibuang dan pengen mengadakan rapat kembali. Alhasil tuh ketua mau membahasnya lagi. Cuma buat ruangan multimedia udah fix, akan terus dilanjutkan. Terus si Shiori nanyain cowok yang ada di situ. Katanya dia kagak tahu ada orang lain di situ, tapi dia sangat senang ada yang menolongnya. Di sisi lain Katsuragi udah bisa santai, misinya udah beres. Singkat cerita, Elsie bangun pagi-pagi bersih-bersih rumah dan toko. Lalu dia melanjutkan dengan memasak. Tak lama emaknya kebangun. Dia sangat senang tempatnya udah rapi. Tak lama juga si Katsuragi muncul dengan muka yang sangat seram. Elsie mencoba menyadarkannya.
Setelah disadarkan, dia menyalahkan kepada Elsie semenjak dia ada. Katsuragi jadi jarang main game, walaupun di mana-mana juga masih belum cukup baginya. Dia akan menggunakan mode otoshigaminya. Terus dia ke kamarnya. Elsie mengikutinya, cuma pintunya kekunci. Dia langsung menggunakan selendangnya. Pas dia masuk, banyak sekali PS-PS atau game-game di kamar si Katsuragi. Dia memegang banyak stick di situ, lalu bermain secara bersamaan. Dia berlatih sudah sejak lama, dari main 2 sampai banyak gini. Inilah mode otoshigami. これが落とし紙モードだ Lalu Elsie keluar, karena kagak kuat dia masih khawatir. Si Katsuragi begitu, tapi emaknya membiarkannya karena udah asupan energi dia sendiri. Singkat cerita, si Katsuragi udah menamatkan 5 game. Dia berencana buat update status, cuma dia merasa kelelahan. Tapi dia gak akan nyerah gitu aja. Terus ada yang menyarankan sebuah game kepadanya, alhasil dimainkanlah berbarengan dengan game lainnya. Yang makin lama makin panas, lalu terdengar ledakan. Lalu dia mencoba gamenya yang sama, cuma di konsol yang berbeda. Sesudahnya barulah dia peregangan sedikit dulu sebelum mulai lagi. Tak lama dia memulai lagi dengan setup yang berbeda, kini melingkar. Padahal dia sudah kelelahan. Elsie juga udah ngomong kalau seumuran dia harusnya main kesana kemari. Bukan sibuk di kamar main game, tapi Katsuragi sangat senang dengan apa yang dilakuin. Alhasil dengan itu dia langsung menggunakan mode otoshigaminya lagi. Malamnya dia sudah menyelesaikan semua gamenya, tinggal tersisa 1. Katsuragi udah kelelahan dan tidak bisa melanjutkannya lagi. Tapi tak lama tiba-tiba cewek-cewek game bermunculan dan memberikan semangat kepadanya. Lalu membawanya ke dunia game dan animenya selesai. Gimana untuk anime ini? Mungkin emang kurang greget endingnya, tapi masih ada season 2. Menurut kalian layak ditamatkan atau tidak? Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabat nih, bye-bye.